Sangat menghibur, Arrigo Sacchi puji laga Barcelona versus Inter Milan. Pertandingan leg pertama semifinal antara Inter Milan dan Barcelona yang berakhir imbang 3-3 menuai pujian dari legenda sepak bola Italia, Arrigo Sacchi. Pelatih pemenang 2 gelar Liga Champions bersama AC Milan itu menyebut laga tersebut sebagai sebuah kemenangan sepak bola, memuji kualitas permainan dari kedua tim. Dalam laga tersebut, Inter Milan sempat unggul 2 gol melalui gol berkelas Marcus Thuram dan tendangan voli akrobatik Denzel Dumfries. Namun Barcelona membalas lewat aksi Lamine Yamal dan Ferran Torres, sebelum Dumfries kembali membawa Inter unggul. Sayangnya, tendangan bebas Raphinha yang memantul dan mengenai mistar membuat skor kembali imbang. Menurut Arrigo Sacchi, gaya bermain Inter yang terlalu bertahan setelah unggul justru memberi ruang bagi Barcelona untuk bangkit. Itu adalah pertandingan yang luar biasa, kemenangan bagi sepak bola, ujar Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport. Inter melesat unggul, tetapi dengan Yamal yang tampil fenomenal dan Nerazzurri yang terlalu banyak bertahan, Barcelona mampu bangkit kembali. Sacchi memuji perubahan pendekatan Inter di babak kedua, di mana mereka mulai menekan dan menyerang lebih aktif. Ia menilai bahwa pendekatan ini harus dipertahankan jika Inter ingin menang di leg kedua. Di babak kedua, Inter bermain lebih agresif, mencoba menyerang Barcelona dan tidak bertahan terlalu dalam, katanya. Mereka jelas lebih kuat dalam permainan bola mati, dan ini harus menjadi senjata yang bisa dimanfaatkan di leg kedua. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United terancam, Ruben Amorim inginkan striker baru musim depan. Kepercayaan diri Rasmus Højlund mulai bangkit setelah tampil apik di semifinal leg pertama Liga Eropa. Namun, di balik senyum kemenangan itu, masa depan sang striker muda justru menjadi perbincangan hangat. Manchester United dikabarkan tengah serius membidik Viktor Gyökeres sebagai calon penyerang utama musim depan. Lantas, apakah Højlund bakal hanya jadi pelapis, atau justru dilepas musim panas ini? Performa Rasmus Højlund saat Manchester United menang 3-0 atas Athletic Bilbao pada semifinal Liga Eropa, Kamis 1 Mei, menjadi sorotan. Di laga tersebut, pemain asal Denmark itu memang tidak mencetak gol. Namun kontribusinya di lini depan terbukti vital. Ia menjadi aktor penting di balik terciptanya gol kedua MU lewat penalti Bruno Fernandes. Højlund memenangkan pelanggaran di kotak terlarang, lalu memberikan ruang dan distribusi yang rapi dalam skema serangan. Pelatih MU, Ruben Amorim, yang baru beberapa bulan menukangi setan merah, pun tak ragu menyebut itu sebagai penampilan terbaik Højlund sejak ia tiba di Old Trafford. Saya rasa itu adalah pertandingan terbaiknya bersama saya, ujar Amorim dalam sesi konferensi pers seusai laga. Meski mulai menunjukkan progres, posisi Højlund tetap belum aman. Manchester United dilaporkan serius mengincar Viktor Gyökeres, penyerang tajam milik Sporting Lisbon, untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas nanti. Gyökeres tampil luar biasa di Liga Portugal musim ini dan menjadi top skor klub. MU dikabarkan harus bersaing dengan Atletico Madrid untuk mendapatkan tanda tangan striker asal Swedia tersebut. Rodrigo Goes buka peluang tinggalkan Real Madrid. Rodrigo Goes saat ini tengah mengalami masa tersulit sejak bergabung dengan Real Madrid. Sejak sehari setelah kekalahan di final Piala Raja Spanyol melawan Barcelona di Estadio de la Cartuja, pemain asal Brasil itu meluangkan waktu untuk merenungkan masa depannya. Dan dalam perkembangan besar, menurut Radio Marca, bintang penyerang berusia 24 tahun itu tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Rodrigo patah hati setelah berjuang keras untuk meraih mimpinya meraih kesuksesan di Real Madrid, tetapi merasa gaya bermainnya tidak lagi cocok dengan skuad saat ini. Diketahui bahwa ia telah mempertimbangkan keputusan ini selama beberapa bulan. Diyakini bahwa pemain internasional Brasil itu tidak masuk dalam 20 besar penghargaan Ballon d'Or dan FIFA The Best. Meskipun Rodrigo telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang menentukan bagi Real Madrid di Liga Champions, ia mulai merasakan bahwa perhatian yang diberikan kepada Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham di klub terlalu dominan. Meskipun ia mengagumi 3 pemain yang kini mendampinginya di lini serang, ia merasa gaya bermainnya yang lebih kolektif dan kombinatif berbenturan dengan gaya mereka. Karena itu, Rodrigo Goes kini serius mempertimbangkan ide untuk meninggalkan Real Madrid di musim panas, kecuali jika manajer baru yang menggantikan Carlo Ancelotti yang diharapkan adalah Xabi Alonso berhasil meyakinkannya untuk berubah pikiran. Rodrigo sebelumnya telah mendapat minat kuat dari Manchester City sementara klub-klub dari Arab Saudi juga telah mengirimkan proposal yang menggiurkan. Baik pemain maupun klub dengan cepat menolak tawaran apapun, tetapi situasinya dapat berubah musim panas ini. Chelsea tak punya rencana lepas Romeo Lavia di musim panas ini. Aksasa Premier League, Chelsea, dikabarkan sama sekali tak memiliki rencana untuk melepas Romeo Lavia ke klub lain di bursa transfer musim panas tahun ini. Didatangkan dari Southampton pada 2023 dengan bandrol 52 juta pound, Romeo Lavia diharapkan menjadi pilar lini tengah Chelsea. Namun, musim perdananya di London Barat terganggu oleh serangkaian masalah kebugaran. Gelandang muda asal Belgia itu baru mencatat 9 penampilan sebagai starter di Premier League,
dengan total waktu bermain hanya 645 menit. Situasi ini sempat memicu spekulasi mengenai masa depannya di Stamford Bridge. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Chelsea tengah mempertimbangkan kemungkinan meminjamkan Lavia atau bahkan melepasnya secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, kabar tersebut segera dibantah oleh jurnalis transfer Simon Phillips. Ia menegaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu tidak masuk dalam daftar jual klub dan tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang Chelsea. Manajer The Blues, Enzo Maresca, pun tak ragu melontarkan pujian tinggi untuk Lavia usai sang pemain tampil solid dalam kemenangan tipis 1-0 atas Everton akhir pekan lalu. Ketika berada dalam kondisi fit, dia adalah salah satu gelandang terbaik. Ia mampu bertahan dengan baik, memecah lini lawan, dan mengalirkan bola antar lini secara luar biasa, ujar Maresca. Maresca juga mengungkapkan kedekatannya dengan sang pemain, yang pernah ia latih saat masih bersama tim U23 Manchester City. Dengan kepercayaan penuh dari manajer dan klub, Lavia dipastikan tetap menjadi bagian penting dari proyek masa depan Chelsea. Milan tawarkan kontrak baru untuk Theo Hernandez dengan syarat gajinya dipotong. AC Milan siap mengajukan tawaran kepada Theo Hernandez. Namun dalam proposal terbarunya, Rossoneri justru malah menawarkan pemotongan gaji. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Theo Hernandez, bersama dengan penawaran kontrak baru yang diberikan untuk Christian Pulisic. Alasannya sederhana, Milan ingin menghindari risiko transfer gratis dan mendapatkan kembali sedikit pengaruh terkait masa depannya. Batas waktu saat ini adalah musim panas 2026, dianggap terlalu menguntungkan sang bek kiri tersebut, yang dalam waktu 1 tahun lebih dapat dengan bebas memilih destinasi berikutnya. Situasi ini juga akan mempersulit manajemen dalam mengatur kontraknya di tahun terakhir. Hal inilah yang membuat pihak klub dan Theo kembali berbicara untuk perpanjangan kontrak, setidaknya untuk mempertahankan nilai jualnya. Masih terlalu sedikit titik terang untuk menghapus musim yang sebagian besar dianggap sangat mengecewakan. Inilah sebabnya mengapa usulan untuk menunda tenggat waktu terus dilakukan, dengan jumlah tahun meningkat. Selain itu, Milan juga mengajukan penurunan gaji bagi sang pemain, sebagai konsekuensi dari musim yang tidak memuaskan. Setelah tiba di Milan di bulan Juli 2019, Theo langsung tampil memukau di sisi kiri bersama Rafael Leao. Kedua pemain bahkan jadi salah satu protagonis ketika Rossoneri berhasil meraih Scudetto 2021-22. Milan pun kemudian menaikkan gajinya, dari awalnya hanya 1,5 juta euro bersih per tahun, menjadi 4,5 juta euro bersih hingga kini.